Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Vivit Pratiwi, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas esai saya yang berjudul Dinamika Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Salah satu unsur budaya Bali yang mengalami dampak arus globalisasi adalah bahasa. Bahasa, aksara, dan sastra Bali mendapatkan pengaruh yang signifikan dari perkembangan informasi dan teknologi atau IT. Muncul berbagai kekhawatiran pada masyarakat, di antaranya bahasa Bali semakin dijauhi dalam kancah pergaulan keseharian masyarakat Bali. Bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa bahasa Bali sebagai bahasa dalam buku Setia tahun 2006 halaman 2. Kekhawatiran tersebut memang didasarkan pada fenomena yang berkembang di lapangan bahwa bahasa Bali semakin ditinggalkan. Kedudukan bahasa Bali sebagai bahasa ibu sudah tergeser oleh bahasa Indonesia. Penggunaannya juga mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan aksara Bali, keberadaannya memerlukan perhatian yang serius. Di era modern seperti sekarang, budaya nyastra semakin ditinggalkan oleh anak-anak, tidak hanya bahasa dan aksara. Sastra Bali juga mengalami dampak negatif dari perkembangan globalisasi seiring dengan menurunnya penggunaan bahasa Bali pada kalangan generasi muda. Bahasa daerah atau bahasa Nusantara sekarang ini dihadapkan pada krisis identitas. Hal ini ditegaskan oleh Abdullah bahwa ada beberapa fakta yang menunjukkan situasi krisis tersebut. Yang pertama, fakta berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah. Yang kedua, fakta berkurangnya penggunaan sehari-hari bahasa daerah. Selain disebabkan oleh kelompok yang menguasai tidak merata atau berkurang, hal ini juga disebabkan oleh berbagai bidang kehidupan ditata melalui bahasa nasional yang kemudian memberi ruang yang sangat terbatas bagi bahasa daerah. Dan faktor yang ketiga yaitu tentang gagalnya bahasa daerah merespon kebutuhan komunikasi global yang ditandai dengan masuknya bahasa teknologi. Fakta yang sering kita temui di lapangan yaitu ketika berkomunikasi biasanya lebih cenderung memandang bahasa target sebagai bahasa yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Berkomunikasi dalam ranah bahasa Bali misalnya, seringkali dicampur adukan dengan bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing, yang hal ini kita kenal dengan campur kode. Indonesianisasi seperti yang dicanangkan dalam bentuk penyebar luasan pemakaian bahasa Indonesia, di samping berdampak positif juga berdampak negatif, yakni bahasa daerah menjadi termarginalisasi secara perlahan-lahan. Nah, dampaknya anak-anak semakin sulit berbahasa Bali, terutama bahasa Bali alus. Walaupun di sekolah diajarkan bahasa Bali alus, anak-anak tetap sulit berbahasa Bali alus. Bahasa Bali yang mereka gunakan adalah bahasa Bali ketah atau lumrah. Tidak hanya bahasa, aksara, dan sastra Bali yang mengalami suatu dinamika atau terancam kepunahannya. Sebanyak 726 dari 746 bahasa daerah yang ada di Indonesia terancam punah karena generasi muda enggan memakai bahasa daerah. Pembangunan budaya yang berkarakter, penguatan jati diri dan kearifan lokal semestinya dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyusunan strategi dalam pelestarian dan pengembangan budaya. Langkah yang bisa dilakukan di tengah transformasi budaya yaitu dengan melakukan gerakan revitalisasi dan enkulturasi bahasa dan budaya daerah sehingga budaya bangsa tetap bisa berkembang. Contoh nyata yang sekarang terjadi yaitu derasnya arus bahasa Inggris meskipun di sekolah terdapat pembelajaran bahasa daerah, misalnya bahasa Bali. Tetapi pelajaran bahasa Bali selama ini tidak terlepas dari beragam tantangan, baik menyangkut minat siswa, jam pelajaran maupun efektivitas pembelajaran. Tanggung jawab ini tidak bisa hanya diserahkan begitu saja kepada pemerintah. Akan tetapi, semua pihak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bersinergi dalam menjaga kelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali. Baik, demikian presentasi saya. Saya tutup dengan doa Sumesta Loka Sukino Bawantu Om Santi 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 Om.